Beastmaster, bab 173 sampai dengan 174. Bab 173 berciuman dan saling mengadu, seluruh ruangan penuh dengan bakti. Qiao Bai secara acak mengambil anak yang beruntung. Katakan padaku, ada apa kamu menelepon? Zhang Fanshan melihat nama di telepon yang sedikit mengejutkannya, tetapi dia tetap mengangkat telepon dan bertanya dengan tenang. Zhang Hongyi di ujung telepon lainnya. Sebelum aku sempat mengucapkan kata-kata itu, ayahku menahanku. Apakah ini masih ayah kandung saya? Oh, sayang. Jika tidak, dia tidak akan dipukuli sebegitu parahnya saat pulang berlibur. Zhang Hongyi memejamkan mata dan berusaha melupakan latihan brutal itu. Saat memikirkannya sekarang, ia masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Petik 2. Apakah gelombang binatang buas baik-baik saja? Zhang Hongyi membuka mulutnya dan bertanya apa yang ingin dia katakan dalam hatinya. Bagaimana kabar ayahmu? Dia pastinya tidak mati. Namun setiap orang akan terluka sampai batas tertentu. Selain itu, reorganisasi setelah setiap gelombang binatang buas merupakan pukulan bagi Legiun keempat, dan seluruh legiun akan tenggelam dalam penderitaan untuk jangka waktu yang tidak lama atau singkat. Sebagai seseorang yang tumbuh di legiun keempat, Zhang Hongyi mengetahuinya lebih dari siapapun. Apa yang dikatakan Daring tentang tingkat korban sebesar 10% yang dihadapi Bistide Legion sama sekali tidak berlebihan. Pada catatan yang lebih baik, ketika menemui pasang surut binatang kecil, nilai ini dapat dikontrol pada sekitar 5%. Tetapi ketika pasang surut binatang besar datang, 10% hanyalah nilai rata-rata. Sebelum menelepon, Zhang Hongyi melihat laporan daring yang luar biasa tentang perjumpaan Legiun keempat dengan gelombang binatang buas, tingkat korbannya adalah 0. Pikiran Zhang Hongyi saat itu dipenuhi sederet tanda tanya. Tidak, apakah nilai ini benar? 0. Kamu yakin tidak bercanda? Zhang Hongyi tidak mempercayainya. Tetapi dia berharap itu benar. Ia tidak ingin menghadapi rasa sakit dan kesedihan yang dibawa oleh kematian paman, bibi, dan saudara laki-lakinya yang sudah dikenalnya setelah setiap gelombang bencana. Yang lebih membuat frustrasi adalah bahwa setelah kesakitan dan kesedihan, mereka harus keluar, menyeka air mata mereka dan melanjutkan latihan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu menghadapi gelombang binatang buas berikutnya. Zhang Hongyi memilih meninggalkan Legiun keempat dan datang ke Kota Bintang, yang jaraknya ribuan mil tetapi tidak kalah berbahaya dari Legiun keempat, karena ia ingin melarikan diri dari rasa sakit dan kesedihan yang menyesakkan karena terus-menerus menghadapi kematian orang-orang yang dikenalnya. Kemudian Zhang Hongyi menyadari bahwa ia berpikir terlalu sederhana. Bertemu orang baru dan membuat koneksi baru akan terus terjadi. Baru setelah Zhang Hongyi melihat laporan tentang Legiun keempat, dia merasakan secercah harapan di hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia mencoba menghubungi ayahnya, mencoba mendapatkan informasi langsung. Zhang Fanshan mengangkat alisnya. Kapan anaknya menjadi orang yang sentimental? Oh, sepertinya memang selalu seperti itu. Baiklah kalau begitu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, dan paman serta saudara-saudaramu juga baik-baik saja. Kali ini, Zhang Fanshan terdiam beberapa detik, lalu mengatakan yang sebenarnya kepada Zhang Hongyi, memang tidak ada korban jiwa. Wujud baru dari Raja Singa bermata emas menunjukkan kekuatan hebat dalam pertempuran melawan gelombang binatang buas. Yang tidak mereka duga adalah bahwa bentuk baru Fang Fang Bao, yang sebelumnya mereka kira memiliki kekuatan rata-rata setelah berevolusi, dan yang Profesor Qiao Bai beri nama Miao Ying Bao, ternyata memainkan peran tak terduga dalam pertempuran melawan gelombang binatang buas. Saya belum merasakan kekuatan macan tutul Miao Ying dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, ketika jumlah makhluk luar biasa di sisi berlawanan meningkat, manfaat dari keterampilan bakat kunci terasa. Kunci, Anda dapat menandai hingga 10 atau lebih, tetapi tidak lebih dari 20 makhluk luar biasa dengan kekuatan yang sama dengan macan tutul bayangan ajaib dalam satu waktu. Kerusakan yang mereka terima akan dibagi dapat berevolusi. Awalnya,
Zhang Fanshan tidak menyadari betapa hebatnya bakat ini. Kemudian, ketika macan tutul bayangan ajaib menandai 20 makhluk luar biasa berturut-turut dan melenyapkan yang terlemah di antara mereka, 19 makhluk lainnya terhempas ke dalam kekacauan berdarah dan nyawa mereka melayang. Zhang Fanshan dan yang lainnya akhirnya memahami aspek terkuat dari kemampuan bawaan ini. Makhluk supernatural yang ditandai menerima jumlah kerusakan yang sama. Jika satu mati, yang lain juga akan mati. Disayangkan, selama pertempuran itulah ia menemukan kegunaan dari skill bakat ini. Selain itu, rute evolusi baru belum diteliti cukup lama, sehingga tidak banyak Beastmaster yang memiliki Wonder Shadow Leopard. Paling banyak dapat diorganisasikan menjadi tim kecil yang beranggotakan kurang dari 100 orang. Namun demikian, ia tetap memainkan peranan yang sangat penting dan krusial dalam melawan gelombang binatang buas. Zhang Hongyi mendengar ini. Kerja bagus. Siapa yang tidak akan berseru, wow. Setelah mendengar ini, tidak apa-apa untuk memberitahuku. Napas Zhang Hongyi agak berat, lalu dia ingat bahwa, meskipun, Legiun keempat juga memiliki peraturan kerahasiaan, kan? Bagaimana mungkin aku mengatakan hal seperti itu kepadanya dengan santai? Meskipun dia tidak tahu persis jalur evolusi dan kondisi Wonderful Shadow Leopard, tapi... Mendengus. Suara dengungan Zhang Fanshan disertai senyuman terdengar dari ujung telepon yang lain. Ya, secara teori Anda tidak bisa memberitahu orang luar begitu saja, tetapi Anda bukanlah orang luar. Ingatlah untuk pulang dan menandatangani perjanjian kerahasiaan militer saat Anda sedang cuti. Zhang Hongyi, rumput, ayah kandung. Apakah ini benar-benar ayah kandung saya? Anda benar-benar menggunakan metode ini untuk menipunya kembali. Zhang Hongyi tercekik dan tak bisa berkata apa-apa. Yang paling penting adalah Zhang Hongyi memikirkannya dan menyadari bahwa dialah yang menawarkan dirinya untuk dikhianati oleh ayahnya sendiri. Ada sedikit senyum di suara Zhang Hongyi di ujung telepon, saya senang Anda tahu. Jalur evolusi Fang Fang Bao dan si singa kecil tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Namun, jika seseorang ingin tahu, kau bisa menemukan cara untuk memancing mereka jika kau cukup kuat. Petik 2. Jadilah manusia, ayah tersayang. Zhang Hongyi memutar matanya. Ngomong-ngomong, kalau begitu, bukankah kompensasi yang kamu berikan kepada Profesor Qiao Bai agak tidak pantas? Profesor Qiao Bai belum menceritakan hal ini kepadamu, kan? Bukankah seharusnya kamu lebih sadar diri dan berhenti menunggu Profesor Qiao Bai menyuruhmu melakukan sesuatu? Kali ini giliran Zhang Fanshan yang tetap diam. Anakku sendiri, itu langsung menyentuh titik yang paling mengganggunya saat ini, ya. Tidak pantas. Kompensasi yang mereka berikan sebelumnya tidak sebanding dengan bantuan Profesor Qiao Bai kepada mereka. Namun jika pahalanya ditingkatkan, sakit, saat menusuk putra Anda sendiri, kuncinya adalah bertindak cepat, akurat, dan tanpa ampun, memastikan tusukan mengenai posisi paling kritis tanpa meleset sama sekali. Aku nggak ngerti apa yang kalian pikirkan. Kalian itu cuma bajingan tua. Kalian pikir kalian bisa membodohi orang lain. Jika itu tidak berhasil, maka ungkapkan saja rasa terima kasihmu lagi dan berikan nilai emosional dengan kebenaran. Benar. Ketika mendengar kata-kata pertama putranya, Zhang Fanshan diam-diam menyalakan pengeras suara bebas genggam, lalu mendongak dan menatap lurus ke arah Zhao Yan, yang duduk di hadapannya dan baru saja mengatakan banyak omong kosong. Zhao Yan, yang terbiasa menjadi gangster tua, tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya setelah mendengar kata-kata ini. Batuk-batuk, ketika Lao Zhang dan Lao Lin membicarakannya, mereka tidak merasakan banyak hal. Tetapi ketika bocah nakal itu mengatakannya, Zhao Yan yang tadinya cukup percaya diri, tiba-tiba merasa sedikit malu dan kesal. Zhao Yan, apa kau yakin tidak bersekongkol dengan bocah nakal itu untuk menangkapku? Zhang Fanshan memutar matanya ke arah Zhao Yan. Zhang Hongyi di ujung telepon melanjutkan. Jangan terlibat dalam omong kosong seperti itu, bersikaplah realistis.
Benar-benar, apakah kamu mengerti? Jika Anda tidak bisa mendapatkan jasa kelas 1, tidak bisakah Anda mendapatkan jasa kelas 3? Kalau tidak berhasil, beri dia ramuan penambah konsentrasi darah. Profesor Qiaobai punya beberapa hewan peliharaan, dan akan ada lebih banyak lagi di masa mendatang. Nanti juga akan berguna. Zhao Yan, mengutuk.jpg. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Benda manakah di antara benda yang dikatakan anak nakal itu yang dapat dengan mudah diproduksi dalam jumlah besar? Kalau tidak urus rumah tangga, tidak tahu kan betapa mahalnya kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Meskipun Zhao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, Zhang Hongyi di ujung telepon tampaknya telah secara akurat menebak apa yang dipikirkan Zhao Yan dan menambahkan kalimat yang tegas. Apakah benda-benda ini berharga? Memang sangat berharga, tapi tetap saja tidak seberharga nyawa para prajurit Legiun keempat. Zhao Yan terdiam sepenuhnya. Baiklah, mengerti. Jangan khawatir, kami tidak akan memperlakukan Profesor Qiaobai dengan tidak adil. Melihat ekspresi Zhao Yan yang sudah benar-benar menyerah, Zhang Fanshan tersenyum dan berkata kepada putranya yang sedang membantunya di ujung telepon. Jangan lupa bantu kami menanam bibit tanaman yang bagus di Yulong. Begitu suara itu berakhir, kepala di ujung telepon lainnya menutup telepon, dan jelas bahwa dia tidak ingin berbicara dengan Zhang Fanshan lagi. Zhang Fanshan terkekeh dan menyimpan teleponnya. Jadi, apakah kau sudah berpikir untuk memberi Profesor Qiaobai kompensasi tambahan? Hadiah. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Zhao Yan melambaikan tangannya, wajahnya tampak tak berdaya. Sekarang sudah begini, apalagi yang bisa kukatakan, Tuan Zhao? Jika kita terus pelit seperti ini, maka kita tidak akan menghormati Legiun keempat, saudara-saudara yang telah selamat dari gelombang monster ini, dan saudara-saudara yang telah selamat dari gelombang monster di masa mendatang. Meskipun Zhao Yan pelit, dia bukan tipe orang yang tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Pertarungan sesungguhnya membuat semua orang di Legiun keempat menyadari betapa hebatnya hadiah yang diberikan Qiaobai kepada mereka. Tidak hanya dapat meningkatkan daya saing Legiun keempat saat merekrut prajurit dari luar, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup Legiun keempat. Tidak peduli betapa berterima kasihnya mereka kepada Qiaobai, itu tidak akan cukup. Itulah yang seharusnya Anda lakukan. Qiaobai, yang menerima 20 ramuan peningkat konsentrasi garis keturunan dari Legiun keempat, bertanya. Setelah ragu sejenak, Qiaobai ingat bahwa dia telah berencana untuk mencari cara untuk mendapatkan 10 lagi dari Legiun keempat, sehingga totalnya menjadi 36. Mendadak, sebelum dia sempat mengatakan apapun, Legiun keempat tiba dengan sendirinya, dan jumlahnya 10 lebih banyak dari yang dia inginkan. Ini, Qiaobai menatap Lin Wentian yang membawa obat, dan menatapnya dengan ragu. Apa artinya? Lin Wentian tersenyum lebar pada Qiaobai. Ini hadiah dari Legiun keempat kami untukmu, Profesor Qiaobai. Kau pantas menerimanya. Terimalah. Mengira Qiaobai ingin menolak atau malu menerimanya, Lin Wentian menyiapkan banyak kata untuk membujuk Qiaobai. Tanpa diduga, Qiaobai mengangguk dengan tenang dan mengambil barang-barang itu. Lin Wentian batuk-batuk. Dia menempelkan tinjunya ke bibirnya untuk menyembunyikan keterkejutannya. Bukankah kau bilang ini hadiah untukku? Qiaobai berkata sambil tersenyum tenang, menatap Lin Wentian. Kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Tak ada gunanya memaksakan diri. Legiun keempat memberi dengan sukarela. Dia menginginkannya dari lubuk hatinya. Sesederhana itu, Lin Wentian berpikir, tampaknya benar, ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Setelah batuk 2 kali lagi, ekspresi Lin Wentian kembali normal, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih realistis tentang Qiaobai. Kau benar. Senang sekali rasanya menerimanya dengan senang hati. Lin Wentian tersenyum. 20 ramuan ini adalah hadiah terima kasih dari Legiun keempat kami.
Kami bahkan sudah mengajukan permohonan medali kehormatan kelas 3 khusus untukmu. Qiao Bai, saya pikir ada jasa kelas 2 sebelumnya, kan? Lin Wentian mengangguk, sebenarnya, kami ingin mengajukan permohonan medali kehormatan kelas 1 untuk Anda. Tetapi seperti yang dikatakan Zhang Hongyi di telepon sebelumnya, itu hampir mustahil. Ini bukan masalah Legiun keempat yang enggan menyerahkan kuotanya, tetapi masalah prestasi dan kehormatan sejati, yang sangat sulit diperoleh bahkan di militer. Kali ini, kami dapat mengajukan permohonan medali kehormatan kelas 3 tambahan untuk Qiao Bai karena dampak berkelanjutan dari usahanya, dan akhirnya disetujui. Qiao Bai merasakan rasa terima kasih Legiun keempat terhadapnya. Ini sudah kita sepakati sejak awal, jadi tak perlu terlalu sopan. Pada saat ini, Qiao Bai akhirnya ingat untuk mengucapkan beberapa patah kata sopan. Lin Wentian menatap kotak yang dipegang Qiao Bai di tangannya, dengan sedikit rasa geli di matanya. Oke, pemahaman saya tentang Profesor Qiao Bai adalah +1. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda, Profesor Qiao Bai. Lin Wentian melihat jam. Ia datang hanya untuk mengantarkan obat kepada Qiao Bai. Ia masih memiliki banyak pekerjaan dan Pak Tua Zhao, yang sedang duduk di meja mengoreksi dokumen menggantikannya, sedang menunggunya. Lin Wentian sebenarnya ingin Zhao Yan mengambil lebih banyak tanggung jawab. Karena khawatir dokumennya terlalu banyak, Zhao Yan berhenti dari pekerjaannya. Mereka harus memberi Zhao Yan waktu untuk bersantai agar mereka bisa membawanya kembali nanti untuk melanjutkan revisi dokumen. Inilah yang seharusnya mereka lakukan. Setelah mengantar Lin Wentian pergi, Qiao Bai duduk dan dengan penuh rasa ingin tahu mempelajari 46 ramuan peningkat konsentrasi darah yang telah diperolehnya. Ketika kotak itu dibuka, tabung-tabung reaksi yang panjang dan tipis tersusun rapi. Warna obat dalam tabung reaksi itu pasti yang terindah dari semua obat yang pernah dilihat Qiao Bai. Warna ungu yang kaya dan saturasi rendah tidak membuat orang merasa vulgar sama sekali, tetapi malah memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Ambil tabung reaksi berisi obat. Saat Anda meletakkannya di bawah cahaya dan sinar matahari dan memutar tabung reaksi, Anda seolah dapat melihat bintang-bintang dan galaksi cahaya mengalir dalam cairan ungu yang kaya dan misterius. Qiao Bai menoleh ke arah gagak kecil, Mao Mao Chong, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil, lalu menggoyangkan tabung reaksi di tangannya. Bagaimana? Ada yang mau makan? Ajak orang acak untuk mencoba efek ramuan tersebut. Entah kenapa, Little Crow, Mao Mao Chong dan Little White Snake secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Ia tidak bergerak sama sekali, tetapi tiba-tiba ubur-ubur kecil di depan memiringkan kepalanya. Kulu, apa yang terjadi? Ubur-ubur kecil bingung.jpg. Bab 174 seolah-olah aku melihat lubang besar yang digali di tengah bumi perlahan terbentang di depanku. Ayo, cobain gelombang. Qiao Bai melambaikan tangan ke arah ubur-ubur kecil itu dengan senyum jahat di wajahnya. Ubur-ubur kecil, 0v0. Tentakel panjang ubur-ubur kecil itu bergetar tak beraturan di udara. Pada akhirnya, kepercayaan terhadap Qiao Bai mengalahkan rasa takut, dan ubur-ubur kecil itu terbang ke arah Qiao Bai dengan goyah. Burung gagak kecil, ulat kucing, dan ular putih kecil berkerumun bersama, menjulurkan kepala dan memandang ke arah ubur-ubur kecil dengan mata penasaran. Terbang dengan berani, adik kecil. Burung naga ular mendukung Anda dari belakang. Ubur-ubur kecil itu tiba-tiba merasa terbebani dengan banyak harapan yang tidak perlu. Ubur-ubur kecil itu mendarat dengan patuh di bahu Qiao Bai. Tubuhnya yang seukuran apel dan postur setengah tergantung tidak memberi tekanan apapun kepada Qiao Bai. Qiao Bai yang sudah terbiasa dengan cinta Xiao Wu dan Mao Mao Chong masih sedikit tidak nyaman. Alasan utamanya adalah ulat kucing dan ular putih kecil itu tidak cocok. Hanya kau dan Xiao Wu yang telah membangkitkan garis keturunan mereka. Qiao Bai menyentuh ubur-ubur kecil itu. Kebaikan. Setelah tumbuh besar, ubur-ubur kecil terasa lebih enak saat disentuh. Rasanya kenyal dan lebih enak daripada jeli biasa,
dengan sentuhan lembut tak terlukiskan yang membuat Qiao Bai tak kuasa menahan diri untuk menyentuhnya beberapa kali lagi. Kulu-kulu. Saat disentuh oleh Qiao Bai, ubur-ubur kecil itu mengeluarkan suara yang terasa nyaman, seperti suara kucing saat bulunya dibelai. Saat dia sedang menggiling, ubur-ubur kecil itu entah bagaimana berakhir tergeletak di telapak tangan Qiao Bai dan hancur menjadi bola. Meskipun tidak ada wajah, tetapi seluruh tubuhnya mengungkapkan dua kata, nyaman. Xiao Wu tampak sedikit gelisah. Xiao Wu, pangkat, penuh kebencian. Burung itu juga ingin disentuh oleh sang Beastmaster. Apakah masih berguna untuk mengatakan bahwa Anda bersedia meminumnya sekarang? Aku tidak tahu kenapa, tapi Xiao Wu selalu merasa sedikit takut setelah melihat ramuan itu. Sedikit, hanya sedikit saja sebenarnya. Qiao Bai, yang sedang memijat ubur-ubur kecil itu, sepertinya merasakan apa yang dipikirkan Xiao Wu. Yah, ia memang merasakan apa yang dipikirkan Xiao Wu. Ia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Xiao Wu, dengan keterkejutan dan kebingungan yang tak terlukiskan di matanya. Qiao Bai merasa dia mengenal baik karakter Xiao Wu. Bagaimanapun, Xiao Wu adalah hewan peliharaan pertamanya. Waktu yang dihabiskan satu orang dan satu hewan peliharaan bersama adalah waktu terlama dalam keluarga. Posisi Dabao tidak tergoyahkan. Asalkan bisa dilakukan, meski kemungkinannya kecil, Xiao Wu pasti akan bersikeras bahwa dia bisa melakukannya dan dialah yang terbaik di dunia. Burung adalah yang terbaik. Wu kecil seperti ini benar-benar menganggap ramuan ini sedikit menakutkan. Qiao Bai menggoyangkan ramuan di tangannya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Lalu apakah dia ingin membiarkan ubur-ubur kecil itu mencicipinya? Ini legion, yang artinya ini resmi. Seharusnya tidak ada yang salah, kan? Qiao Bai merasa bimbang. Ubur-ubur kecil itu tidak tahu apa yang dipikirkan Qiao Bai. Ia melihat Qiao Bai mengocok ramuan di tangannya, dan galaksi ungu yang misterius dan kaya itu bergetar di dalam tabung reaksi. Ubur-ubur kecil itu tanpa sadar berpikir, sang Beastmaster mendesaknya untuk segera meminumnya. Itu hanya, ubur-ubur kecil yang telah berubah menjadi sepotong jeli pipih di telapak tangan Qiao Bai berjuang untuk menggosok tubuhnya lagi dan berubah menjadi bentuk ubur-ubur. Ia merentangkan dua tentakel panjangnya yang berayun-ayun, berpose seperti tangan, dan mengulurkan tangannya ke arah ramuan di tangan Qiao Bai. Setelah memikirkannya, Qiao Bai memutuskan untuk mempercayai pejabat itu. Ramuan penambah konsentrasi darah seharusnya baik-baik saja, kan? Tentakel ubur-ubur kecil itu sangat lentur, dan meskipun belum pernah bersentuhan dengan ramuan serupa sebelumnya, tentakel itu masih dapat dibuka dengan mudah. Lalu ubur-ubur kecil itu berhenti selama beberapa detik. Kucing hitam kecil, serangga kucing, dan ular putih kecil mengawasi dari pinggir lapangan. Apakah ada bahaya? Ketiga lelaki kecil itu memiringkan kepala mereka pada saat yang sama. Qiao Bai pun menusuk-nusuk tubuh ubur-ubur kecil itu karena penasaran. Ia hendak menariknya kembali, tetapi ketika merasa sudah cukup, ia menusuknya 2 kali lagi. Ada apa? Kulu. Ubur-ubur kecil itu menggelengkan kepalanya. Qiao Bai terkejut karena ia tidak menggerakkan ramuan di bawah cangkangnya seperti sedang makan. Sebaliknya, ia merentangkan tentakelnya langsung ke dalam ramuan, seolah-olah ia bisa menyerapnya dengan cara ini. Tidak seperti itu. Itu benar-benar mulai menyerap. Tentakel berubah menjadi mulut, dan obat dalam tabung reaksi menjadi semakin sedikit melalui tentakel. Dalam sekejap mata, ramuan ungu misterius dan kaya dalam tabung reaksi itu lenyap seluruhnya, semuanya dikonsumsi oleh ubur-ubur kecil itu. Qiao Bai menatap, Xiao Wu menatap, kucing dan serangga menatap, ular putih kecil menatap. Intinya adalah bahwa sebuah keluarga harus bersama. Apa yang akan terjadi pada ubur-ubur kecil setelah meminum ramuan ini? Ubur-ubur kecil itu menggelengkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya lagi, lalu menggelengkan tentakelnya. Tubuhnya yang semula transparan perlahan-lahan ternoda oleh warna ungu ramuan itu. Qiao Bai berwarna.
Apakah Anda merasa tidak nyaman di suatu tempat? Sebelum Qiao Bai dapat menyelesaikan kata-katanya, ubur-ubur kecil itu jatuh ke telapak tangannya dengan bunyi pop. G. Terdengar suara panjang seperti sendawa. Segera setelahnya, geji, geji, geji-geji. Suara-suara serupa datang silih berganti dan tak terbendung sama sekali. Bahkan tubuh ubur-ubur kecil itu pun gemetar, seolah-olah sedang sakit. Qiao Bai, Little Crow, Mao Mao Chong dan Little White Snake juga bergegas ke sisi Qiao Bai, dan menatap ubur-ubur kecil yang terus bersendawa, dengan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Astaga, adik bungsunya benar-benar makan terlalu banyak. Apakah ini benar atau salah? Apakah kamu bercanda? Ingatlah adegan ubur-ubur kecil yang tidak pernah merasa cukup makan dan harus mencari makan sendiri hingga mereka kelelahan. Si gagak kecil, si cacing kucing, dan si ular putih kecil semuanya mengalami hal ini. Terutama Xiao Wu, yang merupakan kakak perempuan dalam keluarga. Itu semua akan menjadi air mata jika aku berbicara terlalu banyak. Sebagai bos, Anda tidak bisa berkata tidak. Xiao Wu, hiduplah dengan kuat. JPG. Qiao Bai cepat-cepat mengusap ubur-ubur kecil itu, lalu berdiri dan bergegas keluar pintu. Ini kelihatannya agak serius. Anak-anak sudah kenyang. Reaksi pertama Qiao Bai adalah segera mencari Lin Wentian dan bertanya apa yang sedang terjadi. Apakah ini alergi terhadap obat atau karena alasan lain? Sebelum Qiao Bai melangkah 2 langkah, suara Angel keluar melalui speaker ponselnya. Jangan khawatir, orang pemberani. Ini reaksi yang normal. Dalam kegelisahannya, Qiao Bai masih sempat berpikir, wah, si malaikat telah mengubah cara memanggilnya lagi. Sudahlah, itu bukan masalah besar. Itu dapat diabaikan secara langsung. Reaksi normal. Qiao Bai lebih khawatir tentang apa yang dikatakan malaikat itu. Dia segera bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan ubur-ubur kecil itu? Ya, tenang saja, wahai orang pemberani, ini seharusnya reaksi yang normal. Qiao Bai, apa yang Anda maksud dengan reaksi normal? Jika ya, ya, jika tidak, tidak. Apakah ada nilai di antara keduanya? Entah karena aku terlalu lama berkecimpung di dunia maya ponsel, si malaikat ini bahkan spontan belajar berhenti sejenak dan mengucapkan onomatope layaknya manusia. Hanya saja jeda itu terlalu lama dan membuat orang merasa sedikit tidak pada tempatnya. Cepat katakan, jangan membuatku penasaran. Kau tidak bisa berakting hanya karena berpikir. Semakin kau berakting, semakin palsu jadinya, kata Qiao Bai tanpa berkata-kata. Dimengerti, para malaikat akan terus memperbaiki diri ke arah umat manusia. Jawaban malaikat itu membuat Qiao Bai terdiam. Untungnya, malaikat itu akhirnya sampai pada intinya, karena kami tidak memiliki tubuh fisik, kami tidak dapat mendeteksi bahan-bahan spesifik dari ramuan peningkat konsentrasi darah. Namun, berdasarkan efek gabungan dari reaksi yang dihasilkan oleh ubur-ubur beracun setelah meminumnya, kami yakin ramuan itu bekerja serupa dengan ramuan pengaktif. Qiao Bai duduk dan mengusap dahinya. Setelah tenang, Qiao Bai mengaktifkan keterampilan bakatnya dan melihat ubur-ubur kecil itu. Ada keadaan khusus di atas kepala ubur-ubur kecil itu. Kepuasan plus tak terhingga, berlangsung selama 1 jam. Ini adalah efek khusus yang ditimbulkan oleh proses perbaikan garis keturunan. Qiao Bai, sungguh nilai kenyang yang tak terhingga. Aneh rasanya kalau ubur-ubur kecil itu tidak merasa tidak nyaman. Namun, dibandingkan dengan hewan peliharaan lain di rumah, ubur-ubur kecil itu tidak merasakan ketidaknyamanan apapun akibat reaksi buruk perutnya yang kenyang dan bahkan merasa sedikit nyaman. Qiao Bai mendesah. Oke, saya tahu anak saya menderita saat dia masih kecil, jadi sekarang dia sangat rakus terhadap keadaan yang secara teoritis tidak nyaman ini. Qiao Bai hanya bisa menggosok cangkang ubur-ubur kecil itu dengan hati-hati. Mustahil untuk benar-benar merasakan pencernaan makanan. Namun setidaknya itu dapat membuat ubur-ubur kecil merasa lebih baik.
Qiao Bai kemudian mengalihkan pandangannya ke teleponnya, katakan padaku, apa ramuan aktivasi yang kamu sebutkan? Malaikat itu berhenti lagi, tetapi kali ini dia bereaksi sangat cepat dan tidak berhenti lebih dari 30 detik seperti terakhir kali. Ramuan aktivasi dikembangkan oleh para alkemis di akhir zaman alkimia. Ramuan ini merupakan ramuan khusus yang digunakan untuk mengaktifkan garis keturunan seseorang agar dapat beradaptasi dengan era baru. Warnanya emas pekat, seperti warna pupil ular perak giokmu, pahlawan pemberani. Ular putih kecil itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian di ruangan kecil itu. Aoguji, apa hubungannya dengan ular? Ular putih kecil itu mengangkat ekornya, mata emasnya yang besar dipenuhi kebingungan dan rasa ingin tahu. Qiao Bai melirik mata ular putih kecil itu. Warnanya emas yang indah, warna yang benar-benar berbeda dari ular perak giok lainnya. Kebanyakan orang dapat mengenali spesies ular putih kecil pada pandangan pertama, tetapi setelah melihat mata ular putih kecil itu, mereka akan merasa sedikit ragu terhadap diri mereka sendiri. Qiao Bai tidak tahu mengapa malaikat itu menggunakan mata ular putih kecil itu sebagai perbandingan, tetapi ia hanya menganggapnya sebagai pujian lain terhadap mata emas indah ular putih kecil itu. Petik 2. Aku merasa penjelasanmu sama saja dengan tidak ada penjelasan sama sekali, kata Qiao Bai dengan sedih. Langsung ke intinya, apakah kamu mengerti? Qiao Bai tidak mempercayainya. Angel, sebuah mesin cerdas, tidak mengerti apa yang ingin didengarnya. Pria pemberani, bukan berarti malaikat itu tidak mau mengungkapkan lebih banyak. Melainkan mereka tidak memiliki wewenang yang diperlukan untuk melakukannya. Lagi pula, malaikat itu tidak bisa membuat penilaian yang akurat hanya berdasarkan layar, jadi ada kemungkinan kesalahan atau kelalaian. Namun secara teori, ramuan itu tidak berbahaya bagi makhluk luar biasa. Ia mengandung bahan-bahan khusus yang bermanfaat bagi makhluk-makhluk luar biasa. Beberapa makhluk luar biasa dengan indera yang tajam mungkin akan sedikit takut. Qiao Bai tertegun saat mendengar ini. Dia melihat ke arah Xiao Wu. Dalam sekejap, tatapan Qiao Bai bertemu dengan mata merah besar Xiao Wu Jin. Xiao Wu hanya merasakan sedikit ketakutan. Jadi, apakah benda ini benar-benar ramuan pengaktif yang disebutkan oleh malaikat itu? Qiao Bai memikirkannya dan tidak melanjutkan topik itu. Tidak ada gunanya mengajukan lebih banyak pertanyaan jika Anda tidak memiliki cukup wewenang. Otoritas, apa maksudnya? Kenapa dia tidak tahu kalau malaikat punya otoritas sebelum datang ke sini? Bukankah setelah menyerang si malaikat, maka si malaikat itu akan menjadi miliknya? Malaikat itu tersenyum. Ya, tuanku yang pemberani, segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Sebagai senjata pamungkas, malaikat mencapai batas kehidupan mekanis. Tubuhnya menyimpan sejumlah besar sumber informasi. Hanya mereka yang lolos verifikasi akhir yang dapat memperoleh akses penuh dan membuka semua data. Qiao Bai, bagaimana cara mendapatkan verifikasi? Pertama, malaikat membutuhkan tubuh. Qiao Bai, seolah-olah dia melihat sebuah lubang besar perlahan terbuka di depannya. Menunggu dia melompat, kemudian Anda akan menemukan bahwa itu adalah lubang besar tanpa dasar yang menembus langsung pusat bumi. Tubuh, ponselnya tidak masuk hitungan. Qiao Bai punya firasat buruk, tapi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tubuh yang mirip dengan aslinya. Hati Qiao Bai tiba-tiba tenggelam ke dasar. Sangat bagus. Qiao Bai tersenyum, jadi, kapan peningkatan garis keturunan ubur-ubur kecil itu akan berhenti? Setelah 1 jam, apa? Bukankah ini topik yang sedang mereka bahas sekarang? Apakah itu penting? Tubuh asli, malaikat. Qiao Bai hanya memiliki ekspresi, hehe. Meskipun mereka berada di bengkel alkimia bawah tanah dan tidak bisa melihat dengan jelas, Qiao Bai sangat jernih dan pikirannya jernih. Tubuh malaikat itu jelas tidak terbuat dari logam biasa. Mengingat skala bengkel alkimia, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tubuh malaikat adalah puncak dari pekerjaan sang alkemis. Biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Lucu sekali. Bagaimanapun,
Ia tidak tertarik pada otoritas tertinggi. Apapun yang bisa dilakukan, malaikat saat ini sudah cukup untuk memberinya bantuan besar. Mari kita lewati topik ini dan lihat sesuatu yang lebih praktis. Untungnya, malaikat itu bekerja sama dengan sangat baik dan melewatkan topik tersebut. Dilihat dari warna ramuannya, hasilnya sudah lebih baik. Yang terpenting, konsentrasinya juga sudah dikurangi. Durasinya juga akan bervariasi tergantung pada tingkat peningkatan garis keturunan. Qiao Bai menyentuh dagunya. Oke, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. 1 jam kemudian, status khusus kepuasan plus tak terhingga menghilang. Lalu negara khusus baru muncul. Lapar plus tak terhingga. Qiao Bai, gempa pupil.jpg. Ubur-ubur kecil. Langit runtuh. Ubur-ubur kecil itu mengeluarkan suara, dan melompat dari telapak tangan Qiao Bai, melambaikan tentakelnya dengan liar. Aku akan mati. Aku akan mati. Ubur-ubur itu akan mati. Tunggu, tentakel. Bisakah saya memakannya? Tatapan. Ubur-ubur kecil itu beralih dari tentakelnya sendiri ke 3 hewan peliharaan lain di ruangan itu dan Qiao Bai. Meskipun ubur-ubur kecil itu tidak memiliki mata, tetapi Qiao Bai sekarang benar-benar ingin memberikan efek khusus mata merah pada ubur-ubur kecil itu. Waktu berburu.